Wa'lam, ketahuilah, anna tulal umri, bahwa sesungguhnya panjang umur, fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mahbubun, sesuatu yang dicintai, wa muraghabun fihi, dan sesuatu yang diinginkan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man tala umruhu, yaitu mereka yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta. Hendaklah seseorang di antara kalian tidak mengharapkan kematian. Imma muhsinun fala'allahu yazdad. Boleh jadi dia termasuk orang yang baik, maka akan bertambah kebaikannya. Wa imma musi'un fala'allahu yasta'atib. Boleh jadi dia orang yang berlaku buruk, namun kemudian dia meminta ampun, ay yatub, yasta'tib ay yatub, atau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'tadhir, dan memohon maaf. Illa annahu alaihi salatu wassalam, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam, qad ista'adha minar raddi ila ardhalil umur, telah memohon kepada Allah perlindungan dari dikembalikan kepada umur yang rendah, yaitu umur panjang tetapi dalam kondisi yang rendah. Ardalil umur wa huwa al-kharif, yaitu pikun, wattirabil agli, dan gangguan pada ingatan, pada akalnya. Kama taqaddam, seperti yang sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Wa khairul umri, sebaik-baik umur, barakatuhu, yaitu umur yang berkah, wat taufiq fihi lil amali salihati, dan umur yang di dalamnya terdapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal saleh, wal khairat al khassah wal ammah, dan taufik sehingga melakukan kebaikan secara individual atau secara umum. Waqad yubarikullah li ba'di ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberkahi sebagian dari hamba-hambanya, al-mustafina, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fi a'marihim al-gasirah, di dalam umur mereka yang pendek. Umur mereka pendek tetapi diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta takuna aktsara khairan, hingga dalam umur mereka yang pendek itu mereka memiliki kebaikan yang terbanyak, wa a'amma naf'an, dan menimbulkan manfaat yang lebih luas, min a'mari ghairihim at-tawilah, yang lebih daripada umur selain mereka yang lebih panjang dari umur mereka. Mithlul Imam Syafi'i, contohnya seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Fa innahu lam yablugh minal umri, umur beliau tidak sampai illa arba'an wa khamsina sanah, kecuali hanya 54 tahun. Wal Imam Hujjatul Islam, begitu pula Al-Imam Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Tuwfi, beliau wafat, walahu minas sinni, pada usia 55 sanah. Usianya hanya 55 tahun. Usianya pendek, tetapi diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga manfaat yang beliau timbulkan di usia yang pendek itu melebihi orang yang umurnya lebih panjang dari beliau. Wa mithlul Imam Al-Qutub Asy-Syarif, begitu pula seperti seorang Imam Al-Qutub, yaitu poros para wali Asy-Syarif yang mulia, Abdullah ibn Abi Bakar Al-Aidrus Ba'alawi, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Tuwfi, beliau wafat, walahu arba' wa khamsuna sanah, umurnya hanya 54 tahun. Wa mithlul Imamun Nawawi, begitu juga seperti Imam Nawawi. Fa innahu tuwfi, sesungguhnya beliau wafat, wa sinnuhu dunal khamsin, padahal umurnya saat wafat di bawah 50 tahun. Wa mithlul Imam Al-Khalifah As-Saleh, juga seperti seorang imam dan seorang khalifah yang saleh, Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, tuwfi, beliau wafat, wa sinnuhu dunal arba'ina sanah, wafat padahal umurnya pada saat itu di bawah 40 tahun.
Wa ghairi haula minal a'immah katsir, dan selain mereka dari kalangan para imam banyak sekali yang memiliki umur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam tatul a'maruhum, umur mereka tidak panjang. Waqad nasyarat lahum minal khairat, namun telah tersebar dari mereka banyak kebaikan. Wajarat ala aidihim minal barakat, dan muncul dari melalui tangan mereka banyak keberkahan. Ma'amma fil biladi wal ibad, yang meliputi seluruh negeri dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'allah bihim al-hadir wal bad, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat melalui mereka bagi orang-orang yang ada di kota dan di pedalaman. Wa dzalika fadlullah, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ummah al-Muhammadiyah, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, azimatul barakah, memiliki keberkahan yang agung, yang besar. Walaha minallah makanah, dan umat ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisat li ghairiha minal umami, yang kedudukan itu tidak terdapat pada umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya bi asriha qasiratul a'mar wal muddah, umat ini secara keseluruhannya memiliki umur dan jangka waktu yang pendek. Bin nisbah ila ghairiha minal umami al-madiyah, jika dibandingkan dengan umat-umat selainnya dari kalangan umat-umat di masa yang lampau sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kama taqaddamat al-isyaratu ila dhalik, seperti isyarat yang menunjukkan kepada hal itu yang telah dibahas pada bagian yang lalu. Thumma inna akhira hadzal umri, kemudian akhir dari rentang waktu kedua ini, alladzi huwa al-kibar, yaitu akhir umur dari rentang alam kedua yang dijalani manusia ini adalah al-kibar, usia tua, renta. Ayyam rudhal insan, manusia kemudian akan mengalami sakit, fayamut, lalu dia mengalami kematian. Setelah usia tua renta, manusia pasti akan mengalami sakit dan kemudian wafat. Hadza huwal ghalib, ini kebanyakan yang terjadi pada manusia. Au yamut bighairi maradin, atau bisa jadi mereka mati tanpa didahului sakit terlebih dahulu. Wadzalika nadirun, namun hal ini jarang terjadi. Wa huwa ma'an nudratihi waqi'un, namun walaupun itu jarang terjadi, terdapat pula kejadian manusia yang wafat tanpa didahului sakit. Wa innama nudratuhu bin nisbah ila ghalabah mayyamut an maradin. Jarangnya terjadi manusia yang mati tanpa didahului sakit itu jika dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia yang mati didahului sakit terlebih dahulu. Sehingga memang kebanyakan manusia itu sebelum dia mati didahului sakit terlebih dahulu, tapi tidak menutup kemungkinan tanpa sebab apa-apa, tanpa sakit, manusia itu juga mengalami kematian. Jadi inilah akhir dari perjalanan manusia dalam rentang waktu kedua ini. Setelah usia tua renta, dia kemudian akan menuju kepada kematiannya.